Judul topik B, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Kira-kira apa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan ya? Bagaimana zaman dahulu untuk memenuhi kebutuhan pada masa sebelum adanya uang? Dan sejak kapan kira-kira ya uang dijadikan sebagai alat tukar? Mari kita simak penjelasannya yuk. Nah, dalam kehidupan, manusia membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dari mana kalian mendapatkan semua keperluan tersebut? Nah, coba kita lihat, ada Doni dan Dara sedang berada di warung. Kata Dara, "Hai Doni, kamu membeli apa?" "Aku membeli telur dan tepung untuk ibuku. Kalau kamu, Dara?" "Aku juga memberi kebutuhan rumah yang sudah habis sesuai catatan dari ibu." Nah, kita bisa lihat ibu warung menyediakan berbagai kebutuhan rumah yang dapat dibeli. Dara dan Doni dapat membeli kebutuhan rumah dengan mudah dari ibu warung. Mereka saling membutuhkan satu sama lainnya. Namun, apakah kemudahan seperti ini sudah berlangsung lama dan terjadi di semua tempat? Keterbatasan itulah yang akhirnya membuat seorang memerlukan orang lain. Seorang membutuhkan jasa orang lain yang menyediakan kebutuhan itu. Pernahkah kalian tahu bagaimana cara manusia pada zaman dahulu untuk memenuhi kebutuhannya? Kira-kira bagaimana? Pada zaman dahulu, sebelum adanya uang, manusia melakukan tukar-menukar barang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan barter. Dalam barter, barang yang ditukar mempunyai nilai yang sama. Kalau tidak sama, berarti tidak akan terjadi barter atau pertukaran uang. Seperti gambar di sini, ada orang yang menukar ikan dengan daging, ada yang menukar pisang dengan buku. Itu dinamakan barter. Seiring berjalannya waktu, sampai saat ini, barter sudah mulai ditinggalkan. Beberapa alasan diantaranya, yang pertama, manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah, sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Kemudian yang kedua, jumlah manusia bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar-menukar barang, karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contohnya, untuk mendapatkan sapi, orang harus bertukar dengan 16 karung beras. Ini pastinya merepotkan orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Pemilik sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyimpan beras sebanyak itu. Nah, berkenalan dengan uang. Awal digunakannya uang tidak diketahui pasti. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun, tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan contoh barang yang ditukar. Contohnya seperti beras, perhiasan, kulit kerang, kulit hewan, ikan, dan gigi ikan paus. Nah, seperti yang kita kenal dengan uang yang kita gunakan pada saat ini dengan berbagai jenis, ada uang logam dan kertas juga. Ternyata ada syaratnya loh, sebuah uang dapat dijadikan sebagai alat tukar. Yang pertama, uang itu dapat diterima atau disukai oleh masyarakat umum, kemudian tidak cepat mengalami perubahan atau rusak, juga tidak mengalami perubahan nilai dalam waktu yang cukup lama. Kemudian mudah dibawa kemana-mana, memiliki pecahan yang senilai atau mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, dan yang terakhir itu terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Nah,
Setelah memahami mengenai cara memenuhi kebutuhan sejak zaman dahulu sampai sekarang, mari kita refleksikan ya anak-anak. Menurut kalian, apa sih sebenarnya fungsi dari uang itu? Kira-kira apa saja jenis uang yang beredar di sekitar kalian? Dan apakah ada alat pembayaran lain yang kalian ketahui? Nah, kalau kalian sudah tahu, coba tuliskan di buku masing-masing ya.